Haleluya. Saya benar-benar percaya bahwa we are living in the best time ever. Banyak orang berkata bahwa ini masa terburuk, masa terpuruk, masa yang begitu mengerikan, masa yang begitu menakutkan. Tapi bagi saya masa ini adalah masa terindah. Kenapa saya sebut masa terindah? Karena di masa ini kita didekatkan dengan yang penting. Beberapa bulan yang lalu, pasti hari-hari kita banyak kesibukan. Ketemu teman, ketemu orang-orang yang kita suka, sibuk sana sini dengan hobi kita. Tetapi masa-masa ini kita diberikan kesempatan untuk dekat hanya kepada orang-orang yang penting dalam kehidupan kita. Yang pertama, yang terutama Tuhan. Tadinya kita sibuk ada waktu berdoa. Tadinya kita begitu banyak pikiran. Sekarang kita begitu banyak waktu untuk baca Alkitab. Gak ada alasan lagi. Tadinya kita bilang, oh ibadah ribet, parkiran ribet. Sekarang gampang, tinggal buka internet di rumah saudara. Bukan cuma kita didekatkan dengan Tuhan, tapi kita didekatkan dengan keluarga kita. Biasanya setiap hari saya pergi ke kantor. Jam 7 pagi saya di kantor sampai jam 4 sore. Tetapi sekarang setiap hari saya bersama dengan keluarga saya di rumah. Biasanya anak saya sekolah dari jam 8 sampai jam 12. Sekarang sama-sama kita terus di rumah. Memang awal-awalnya mungkin gak nyaman, karena biasa kita keluar, biasa kita pergi, wah ngapain di rumah. Tetapi lama-lama kita betul-betul tahu bahwa keluargaku adalah sorgaku. And I want to take this moment just to appreciate. Saya mau ambil waktu ini untuk setiap saudara bisa syukuri itu. Karena pikiran kita, hati kita tidak diatur oleh dunia. Pikiran kita diatur oleh firman. Dunia bilang kita gak punya uang, kita gak punya jabatan, gak punya kekuasaan, gak punya kedudukan, gak punya network yang luas. Kita bukan siapa-siapa. Kita gak akan sukses. Kita gak akan bahagia. Tetapi pegangan kita adalah firman Tuhan. Selama Tuhan hadir dalam kehidupan kita, selama Kristus menjadi pusat dalam keluarga kita, ada kemenangan dan ada sukacita yang akan diam untuk selama-lamanya. Today I want to talk about something simple and basic in Christianity. Saya mau bicara tentang sesuatu yang begitu fundamental dalam kehidupan kekristenan, yaitu hidup dalam kebenaran. Saya lihat pada masa-masa ini justru ketika orang banyak diam, orang jadi banyak berpikir. Dan ketika orang banyak berpikir apa yang salah, kalau ia tidak memegang firman, tidak merenungkan firman siang dan malam, pikirannya dapat dimanipulasi oleh iblis. Makanya banyak orang jatuh dalam dosa. Kenapa? Coba. Kenapa banyak orang jatuh dalam dosa? Penasaran. Karena iblis memanipulasi pikirannya. Kita mau lihat dasarnya dari mana sih? Karena ini bukan terjadinya cuma gara-gara ada pandemi ini, atau berapa tahun belakangan, atau berapa puluh tahun belakangan. Udah terjadi ribuan tahun yang lalu. Kita mulai dari kisah pertama di Kejadian 3, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Dari Adam dan Hawa kita belajar. Nah, coba kita lihat yang Alkitab katakan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?
Nah, saudara harus ingat lebih dahulu bahwa manusia tidak pernah akan jatuh dalam dosa kalau tidak digoda iblis. Kenapa manusia masih diampuni oleh Tuhan? Karena Tuhan tahu manusia berdosa bukan karena keinginannya, tapi karena ada godaan iblis. Karena iblis meracuni kedagingan kita. Makanya iblis tidak diampuni. Karena iblis berdosa dari kehendaknya sendiri. Nah, kita harus sadar sebagai orang-orang percaya bahwa musuh kita begitu cerdik dan begitu licik. Kalau musuh kita cerdik, musuh kita licik, dia gak akan masuk dari pintu depan. Dia gak akan masuk ngetok pintu atau bel pintu. Tapi dia akan lewat pintu belakang. Dia akan lewat pintu dapur. Dia akan manjat pagar. Karena sifatnya licik dan cerdik. Karena itu kita harus tahu bahwa cara iblis masuk ke dalam kehidupan kita cerdik dan licik. Makanya kita berkata jangan beri kesempatan. Jangan buka celah bagi iblis. Iblis masuk lewat celah. Ular nih cerdik, ular gak bilang ayo berdosa, ayo melawan Allah. Enggak, ular bilang apa? Allah berfirman. Ular bilang Allah berfirman. Jangan gampang percaya orang yang cuma haleluya haleluya atau ngomong firman. Tapi kita harus lihat dulu isinya apa. Karena ular bilang gini, tuh Allah berfirman demikian. Tapi pada akhirnya ular bilang gini, Allah berfirman demikian bukan? Iblis tujuannya mau kita ragu akan firman Tuhan. Mau kita ragu akan Tuhan. Mau kita ragu akan janji Tuhan. Mau kita meragukan kebaikan Tuhan. Mau kita ragukan segala sesuatu yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Iblis mau memanipulasi kita. Sampai terkadang buat kita ngerasa kita benar walaupun kita salah. Gimana caranya? Misalnya gini, kita masih ada dendam. Kita masih belum ngampunin orang yang salah sama kita. Tapi dalam hati kita bilang gini, lah kan setidaknya saya udah dibaptis. Kan setidaknya saya udah perpuluhan. Kan saya pelayanan setiap minggu. Sama aja bohong. Karena mengikut Tuhan itu bukan 50%, bukan setengah-setengah. Ngikut Tuhan bahkan bukan 60, 70, 80%. Ngikut Tuhan bukan 98%. Ngikut Tuhan 100%. Gak bisa kita bilang gini, Tuhan bagian firman yang segini nih aku ikuti, tapi setengahnya aku gak mau tahu ya. Tuhan pokoknya bagian ini aku suka, aku mau ikutin. Bagian ini aku gak suka, aku gak mau ikutin. Gak bisa seperti itu. Karena hidup kita milik Tuhan, hidup kita sepenuhnya milik Tuhan. Coba lihat ayat selanjutnya. Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Nah, pegangan kita sebagai orang percaya adalah tahu firman, pegang firman, dan pertahankan firman. Sekarang konyolnya gini, banyak orang gimana mau melakukan firman, gimana mau menghidupi firman, gimana mau mempertahankan firman, kalau tahu aja enggak. Kalau saudara cuma tahu firman dari ibadah hari Minggu, saya pastikan saudara enggak tahu apa-apa. Karena tahu firman itu bukan dengar khotbah setiap minggu. Tahu firman adalah setiap hari punya waktu intim dengan Tuhan, mengenal Tuhan. Saudara, minggu ibadah gak ada gunanya bagi keselamatan saudara. Yang ada gunanya bagi keselamatan saudara adalah hubungan dengan Tuhan. Dan hubungan dengan Tuhan gak cukup saudara bilang setiap hari, saya Kristen, saya Kristen, saya Kristen.
Saudara mau bilang saya Kristen 1000, 10.000 kali pun, kalau kehidupanmu tidak berubah, kehidupanmu tidak mencerminkan Kristus, omong kosong semuanya. Tuhan lihat bukan apa yang ada di mulut kita, tapi di hati kita. Ada orang yang mulutnya rohani banget, tapi hidupnya kesetanan. Coba lihat ayat selanjutnya. Nah ini nih, kalau orang kurang tahu firman, gak bisa pegang dan mempertahankan firman Tuhan, gampang digoyahkan. Ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka, kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dengan yang jahat. Iblis itu pendusta. Iblis itu pembohong. Iblis itu coba merusak gambar Allah sebenarnya. Allah adalah Bapa kita yang penuh kasih, Maha Kuasa. Tapi iblis mau coba bilang sama Hawa, Tuhan tuh salah, Tuhan tuh gak benar. Maksud Tuhan gak seperti itu, Tuhan gak peduli sama kamu. Tuhan gak mau kamu berkembang. Tuhan gak sayang sama kamu, Tuhan gak peduli sama kamu. Tuhan bohong. Banyak gak dari kita yang kemakan kebohongan ini, sampai kita kadang-kadang ngerasa Tuhan tuh gak ada, saya gak ditolong Tuhan. Oh Tuhan marah sama saya, pantesan saya sial terus. Oh Tuhan gak peduli sama saya, buktinya saya sakit-sakitan. Saya mau bilang sama saudara, yang kita percaya bukan perkataan manusia, yang kita percaya bukan perkataan iblis, yang kita percaya adalah perkataan Tuhan. Kalau Tuhan bilang Tuhan mengasihi saya, mau 100.000 orang pun bilang sama saya Tuhan gak sayang sama saya, yang saya pegang perkataan Tuhan bukan perkataan orang. Banyak dari kita mulai ragu ketika kita lihat situasi, kondisi, kita lihat orang seperti apa, kita jadi ragu, bener gak ya? Katanya Tuhan sayang sama saya, Tuhan peduli sama saya, tapi bener ya, kok situasi saya gak berubah ya? Karena di otak kita, kita manja dan kita cengeng. Kita pikir Tuhan kerja buat kita. Kita pikir Tuhan ada buat saya. Bukan, saya ada untuk Tuhan. Bukan Tuhan ada buat saya. Bukan Tuhan kerja buat saya kerja buat Tuhan. Makanya ketika mindset kita perbaiki, bukan lagi everything is centered on me, but everything is centered on Him, maka akan ada perkembangan yang pesat dalam kerohanian kita. Makanya jangan biarkan kita diatur firman palsu, tapi biarlah kita mau diatur oleh firman Allah. Nah, lihat ayat yang ke-6. Ini penting nih, apalagi bagi setiap saudara, orang Kristen, orang percaya, apalagi saudara yang mungkin belum banyak belajar firman Tuhan. Ini penting, harap saudara catat ya. Ayat yang ke-6. Perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Nah, ini adalah 3 godaan umat manusia sepanjang zaman. Hanya 3 ini. Coba kita lihat di 1 Yohanes 2 ayat 16. Ada 3 hal, yaitu lust of the eyes, lust of the flesh, and pride of life. Atau disebut juga keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Tapi kerenan bahasa Inggrisnya. Coba kita lihat dulu ayatnya. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah, saya akan jelaskan sedikit. Lust of the eyes itu soal materialisme. Kita orang yang matre, itu lust of the eyes. Mata kita ngelihat kemewahan, ngelihat kekayaan, ngelihat ini, ngelihat itu. Yang kedua, lust of the flesh atau keinginan daging, itu hedonisme.
Makanya dalam Hawa ini dikatakan gini, perempuan itu melihat bahwa buah itu baik dimakan. Nah, ini lust of the eyes atau keinginan mata. Lalu dikatakan gini, dan sedap kelihatannya. Nah, ini lust of the flesh atau keinginan daging. Pengen kedagingannya dipuaskan. Nah, yang ketiga baru pride of life atau keangkuhan hidup adalah egoisme. Dimana di sini dikatakan pada Hawa, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Yang penting saya lebih pengertian, saya superior. Jadi kita angkuh, kita mau kita lebih daripada orang lain. Nah, ini 3 godaan sepanjang nyaman. 3 ini juga bukan cuma yang Hawa rasakan, tapi Yesus dicobai dengan hal yang sama. Coba kita lihat, ada 3 pencobaan Yesus. Yang pertama, keinginan mata atau lust of the eyes, di mana iblis bilang, oh kerajaan dunia ini akan kuberikan kepadamu, diperlihatkan semuanya. Materialisme. Yesus menolak. Yang kedua, karena Yesus lagi puasa 40 hari 40 malam, ia lapar. Iblis bilang, ubah batu ini menjadi roti. Hedonisme, kedagingannya perlu dipuaskan karena memang dia lapar. Tapi Yesus tolak juga. Yang ketiga, Yesus dicobai pride of life atau keangkuhan hidup. Iblis bilang gini kepada Yesus, kan ada tertulis tentang kau, kalau engkau menjatuhkan dirimu ada malaikat-malaikat yang akan mengangkatmu. Itu egoisme. Iblis lagi mencobai Yesus itu. Nah, ketiga ini kita juga akan dicobai di hal-hal yang sama. Hati-hati dengan mementingkan keinginan mata kita. Makanya sosial media itu bahaya. Bahayanya di situ karena mata kita ngelihat nih hal yang vulgar, bersifat seksual. Kita liatin yang seksi, kita liatin kemewahan kehidupan orang lain. Enaknya rumahnya besar, mobilnya mewah, makanan-makanannya banyak. Mata kita jadi pengen. Dan karena mata kita kalau kita latih seperti itu terus, lama-lama otak kita akan mikir gini, saya harus melakukan apapun juga untuk dapetin semua itu. Kita jadi korupsi, kita jadi curang, kita jadi menghalalkan segala cara. Gak ada yang namanya haram lagi buat kita. Itu bahayanya. Kita harus hati-hati dengan ketiga hal itu. Keinginan mata, keinginan daging, yang kita kejar kenyamanan, kepuasan, dan keangkuhan hidup. Makanya ketika kita baca firman, kita kayak ngaca. Kita lihat nih, saya seperti 3 ini gak ya? Saya orangnya sombong gak ya? Bahkan banyak orang bukan sombong lagi tapi songong. Kalau sombong itu biasanya dalam hati gak kelihatan. Kalau songong, dari mukanya aja kita udah ngelihat songong. Kita ngelihat dia jalan aja, dari mukanya kita songong nih orang. Makanya Alkitab tuh kayak kaca, kita jadi ngelihat kita nih seperti apa. Ada gak karakter-karakter Kristus dalam diri saya? Ada gak kebiasaan-kebiasaan yang saya harus buang, saya harus hentikan? Apakah saya sudah seperti Kristus? Apakah Roh Kudus hidup dan diam dalam saya? Dan ayat yang ke-6 bagian selanjutnya, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Nih gini nih, orang makanya kenapa pergaulan kita harus kita jaga. Karena orang berdosa tuh gak pengen sendirian. Orang berdosa pengen ada teman-temannya. Hati-hati kalau kita punya teman suka berdosa, hidupnya gak benar, pasti dia ngajak-ngajak kita. Berdosa itu gak pernah enak sendirian, pasti ngajak-ngajak orang. Makanya jaga pergaulan kita. Ayat yang ke-8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan di taman itu pada waktu hari sejuk.
Mereka dengar dan tiba-tiba Tuhan jalan. Apa yang mereka lakukan? Apa respon mereka? Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Orang yang hidup dalam dosa pasti takut dan menjauh dari Allah. Karena dia takut dan menjauh dari Allah, dia melakukan pembenaran kenapa dia menjauh dari Allah. Dia bilang apa? Allah itu tidak ada, Allah itu tidak benar, Allah itu begini, Allah itu begitu. Padahal cuma karena dia berdosa, dia gak bisa dekat-dekat Allah, gak nyaman ada di hadirat Tuhan, gak nyaman dalam ibadah, gak nyaman dengar firman, gak nyaman dalam penyembahan. Dan kalau saudara ikutin politik ya, yang terjadi di dunia ini, sekarang tahu gak gereja di dunia sekarang yang lagi dibakar-bakar gereja mana? Bukan di Indonesia, bukan di tempat-tempat radikal, bukan. Tahu gereja dibakar di mana? Di Amerika. Gereja-gereja Katolik lagi dibakar, lagi dicoret-coret. Orang-orang ke gereja lagi diserang di Amerika. Oleh apa? Oleh komunis. Namanya Antifa, anti-fascist. Mereka tuh organisasi komunis. Mereka lagi nyerang gereja di Amerika. Orang-orang ateis, orang-orang yang kerjaannya menyalahkan Tuhan, mengumpat terhadap Tuhan dan bilang Tuhan tuh gak ada. Kaget ya? Kita pikir gereja dibakar, gereja dihancurkan di tempat-tempat minoritas sebagai yang enggak di Amerika. Karena apa? Karena ini orang hidup dalam dosa, mereka gak nyaman ada dalam hadirat Tuhan, gak nyaman ngelihat orang menyembah Tuhan, gak nyaman karena ada yang memberontak dalam diri mereka. Tapi lihat ayat yang ke-9. Setiap kali ini salah satu ayat favorit saya dalam Alkitab. Ini top 5 ayat favorit saya dalam Alkitab. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia. Tiba-tiba manusia memberontak melawannya. Kalau saya jadi Allah, yang sudah saya ciptakan saya hancurkan dan saya ciptakan yang baru. Tapi enggak loh, dicariin sama Tuhan. Dicariin sama Tuhan, Tuhan panggil mereka. Adam, Hawa. Fokus Tuhan bukan kepada kesalahannya, fokus Tuhan bukan kepada dosanya, fokus Tuhan kepada kitanya. Kurang baik apa, kurang dahsyat apa Tuhan? Jadi kalau misalnya kita bilang sampai sekarang, Tuhan saya udah buat ini untuk Tuhan, kok Tuhan biarkan ini terjadi? Kita gak tahu malu. Kita orang-orang yang kurang ajar kalau kita berani bilang gitu ke Tuhan. Kurang baik apa kita ngelawan kok, kita memberontak terhadap Tuhan. Tapi Tuhan tetap mencari kita, tetap memanggil kita. Dia cari Adam, bilang, Tuhan manakah? Di manakah engkau? Mungkin saudara bilang, Tuhan gak pernah cari saya, Tuhan gak pernah panggil saya. Kadang-kadang bukan Tuhan yang gak manggil, lu nya aja yang budek. Kadang-kadang bukannya Tuhan yang gak manggil, kitanya gak peka. Kitanya terlalu sibuk, kitanya gak meresponi. Saya yakin kalau dihitung dalam kehidupan saudara banyak banget mujizat kebaikan Tuhan yang Tuhan udah buat. Tapi kadang-kadang kita terlalu sombong untuk mengakuinya. Dia bilang, oh ini bukan Tuhan, ini kebetulan. Ini bukan Tuhan, ini gara-gara kenalan saya. Ini gara-gara keluarga saya. Ada panggilan Tuhan, Tuhan memanggil kita kok semuanya. Tetapi apakah kita mengenalnya? Apakah kita mengenal panggilannya? Apakah kita meresponinya? Salah satu panggilan Tuhan apa?
Alkitab berkata di kitab Mazmur, langit cakrawala menceritakan kemuliaannya. Dari kita ngelihat langit kita udah harus tahu adanya pencipta. Dan dari kitanya masih hidup, masih bisa makan, masih bisa beraktivitas, semuanya kita tahu pencipta kita peduli sama kita. Coba lihat ayat selanjutnya yang 10. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kau larang itu? Nah ini nih, manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi makan buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kemudian berfirmanlah Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Dari dulu manusia kerjaannya tuh gak bisa salah. Kalau dia salah pasti dia nyalain. Ini bukan gara-gara saya, orang tua saya sih ngajarin saya gak benar. Saya pernah dicurangin sih, saya pernah ditipu sih. Kita belajar, kita bertanggung jawab atas kehidupan kita. Selama kita lakukan yang benar, selama kita pegang firman, Tuhan membela kita kok. Jangan takut orang mau menyalahkan kita, mau fitnah kita. Kita mau kehilangan pekerjaan, jabatan. Asal firman yang kita pegang, asal Tuhan yang kita andalkan, Tuhan gak pernah ngecewain kita. Mungkin bukan apa yang kita mau yang terjadi, tetapi kita diajar untuk tunduk. Bukan apa yang aku kehendaki yang terjadi, tapi apa yang kau kehendaki. Dan bukannya kita kepaksa, ya udah, yang saya mau nggak terjadi, ya udahlah, terserah Tuhan. Enggak. Kita jadi senang. Oh, ini yang Tuhan mau dalam kehidupan saya. Saya ikut karena saya tahu Tuhan tahu yang terbaik, Tuhan lakukan yang terbaik, dan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Di masa-masa ini yuk kita hidup sebagai orang Kristen yang lebih dewasa. Saya percaya kuasa Tuhan. Saya percaya mujizat Tuhan. Tapi terlebih dari semuanya, saya percaya pertobatan dan keselamatan adalah yang terutama. Dimana tujuan dari mujizat sendiri, tujuan dari berkat, tujuan dari apapun itu adalah agar kita punya tempat di surga. Kita diterima oleh Bapa karena kita menerima pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib. Dan orang yang menerima keselamatan, mereka hidup gak akan main-main. Mereka akan benar-benar hidup buat Tuhan. Dan ada pertumbuhan dalam imannya. Ada pertumbuhan dalam perjalanan rohaninya dengan Tuhan. Ada kedewasaan yang ia miliki.